Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istiqlal Ramdhani. NIM saya E1C023100092. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3. Kemudian Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori teori belajar bahasa. Kali ini video ini bertujuan untuk mengulas kembali materi yakni implementasi pendekatan psikologis dalam belajar bahasa Indonesia. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses pendidikan yang melibatkan berbagai komponen yang saling menunjang, yakni pertama aspek komponen yang terlibat adalah guru, siswa, kemudian metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan psikologi? Psikologi adalah secara bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, yakni psyche yang artinya jiwa. Kemudian logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Kemudian bagaimana sih pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa, yang berarti pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa merujuk pada pengaplikasian prinsip-prinsip psikologis dalam belajar bahasa. Pendekatan tersebut berfokus pada aspek mental, kemudian emosional emosional siswa sebagai objek atau subobjek. Kemudian ada beberapa teori pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa, yakni salah satunya behavioristik dan kognitivisme. Pertama-tama pengertian teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme yang dikembangkan oleh tokoh bernama B.F. Skinner, kemudian ada Ivan Pavlov yang memandang pembelajaran bahasa sebagai proses pembentukan kebiasaan atau behavior melalui stimulus dan respon. Stimulus respon ini diberikan oleh sang pemberi materi, yakni guru. Teori belajar behavioristik melihat belajar sebagai perubahan perilaku. Yang penting dari teori behaviorisme adalah satu, pengulangan atau drill, kemudian imitasi belajar bahasa yang benar, kemudian pemberian umpan balik segera, kemudian pembentukan kebiasaan berbahasa melalui praktek yang berulang-ulang. Kemudian selanjutnya yakni teori kognitivisme. Menurut teori kognitivisme yang memandang pembelajaran bahasa sebagai proses mental yang aktif yang melibatkan proses pemrosesan informasi secara kognitif. Teori belajar kognitivisme ini memandang proses itu lebih penting daripada hasil. Yang kemudian karakteristik teori kognitivisme ini yakni pemrosesan informasi dalam otak, kemudian pembentukan skema mental, kemudian yang ketiga asimilasi dan akomodasi pengetahuan baru. Kemudian yang keempat adalah penekanan dalam pemahaman konsep dalam otak, kemudian pengembangan strategi pembelajaran yang aktif. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan keterampilan metakognitif. Kemudian implementasi pendekatan psikologis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa dibilang pemahaman terhadap pendekatan psikologis yang baik behaviorisme maupun kognitivisme
memiliki kepentingan dalam praktik pembelajaran bahasa Indonesia. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia dalam bentuk pembelajaran bahasa meliputi desain kurikulum, kemudian metode pengajaran, penilaian, dan peran guru. Peran guru sangat penting dalam pendekatan psikologis kepada siswa. Oke, itu saja. Kemudian dua teori tersebut sangat penting, sama pentingnya dalam pembelajaran di era modern ini. Tapi keduanya sangat berbeda dalam prosesnya, karena dasar teorinya juga berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.